Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran berikutnya ya di tema 8. Seperti yang Pak Rahmat bilang pada pertemuan sebelumnya ya, kita akan mulai mengebut materinya, kita akan kejar, kita akan selesaikan secepat mungkin materi tema 8 dan tema 9 ya. Untuk nanti selanjutnya setelah semuanya itu selesai, kita lanjut membahas untuk persiapan ujian sekolah kamu nanti. Ujian sekolahnya kapan? Perkiraannya nanti sekitar akhir April seperti yang Pak Rahmat bilang pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti akan ada pembahasan kisi-kisi. Kalau kisi-kisinya sudah keluar. Jadi hari ini ada Zoom dan juga besok juga akan ada Zoom lagi. Dia besok ya, kemudian besok jam 9. Seperti itu. Walaupun biasanya tidak ada, Pak Rahmat minta tolong besok untuk semuanya bisa mengikuti. Seperti itu ya. Tidak apa-apa toh? Hanya 1 jam kurang kan? Nah, seperti itu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Cukup. Jadi di sini Pak Rahmat akan melanjutkan materi tema 8. Ya. Tema 8 itu ada beberapa materi yang merupakan pengulangan dari tema-tema sebelumnya. Jadi tidak akan Pak Rahmat jelaskan semuanya. Ya, hanya akan mungkin misalnya contoh kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Reklame. Reklame kan sudah di tema 6 ada, ya. Tema 7 ya sedikit kemarin ada, ya. Jadi tidak akan Pak Rahmat ulangi lagi. Silakan nanti kamu buka di catatanmu yang dulu. Ya, itulah fungsinya nyatet. Pak Rahmat minta kamu nyatet, jadi tidak perlu mengulangi lagi kamu nyatet. Bisa dipelajari lagi. Lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Kemudian ya, ini kita melakukan di tema 8 subtema 3 ya. Ada tentang kalender. Kalender itu ada 2. Kalender Masehi ya, atau tahun Masehi, dan kalender Hijriah atau tahun Hijriah. Tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Jadi melihatnya atau ditentukannya berdasarkan revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa? Kemarin masih ingat? Pergerakan bumi dalam mengelilingi matahari. Lamanya berapa kali? Berapa hari? 1 hari. Nah, yuk, revolusi bumi itu pergerakan bumi mengelilingi matahari, muteri matahari. Dalam 1 kali putaran butuh waktu 365 hari atau 1 tahun. Ya. Kalau yang 1 hari itu namanya rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya, ya. Bumi ini muter-muter. Itu namanya rotasi bumi. Kalau revolusi bumi, bumi ini muteri matahari. Satu putaran butuh waktu 12 bulan. Ya, 1 putaran butuh waktu 1 tahun. 1 putaran butuh waktu 365 hari. Ya. Nah, 12 bulan tersebut ya dibagi menjadi ada bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Dengan jumlah harinya sudah ditentukan. Ya, Januari 31, Februari 28 atau 29. Loh, bisa Pak ya. Maret 31 dan seterusnya. Ini bisa kamu screenshot juga. Silakan cekrek, nggak usah pakai lama. Ya. Nah,
Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar, ya, Raja Romawi pada tahun 47. Menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Nah, tapi tadi khusus bulan Februari ada yang satu bulan itu berjumlah 28, ada juga yang 29. Tepatnya 29 hari itu setiap 4 tahun sekali. Nah, ya. Atau pada tahun tersebut disebut juga dengan tahun kabisat. Ya. Di mana tahun kabisat ini adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4, misalnya tahun 2000, ya. Oh, ini adalah tahun kabisat, berarti tahun 2000. Berarti pada tahun kabisat ini bulan Februarinya berjumlah 29. 2021 kira-kira tahun kabisat enggak? Habis dibagi 4 enggak? 2021 enggak. Oh, berarti jumlah Februarinya harus jumlah Februarinya tetap 28 hari. 2020 kemarin habis bagi 4 enggak? Bisa dibagi 4 enggak? Bisa, berarti 2020 kemarin jumlah Februarinya ada 29 hari. Coba cek di HP-mu. Pasti 29 hari. 2024 tahun kabisat atau tidak? Nah, silakan nanti kamu cek jumlahnya betul enggak 29 hari, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kalender Hijriah atau bisa disebut tahun Hijriah. Ya. Atau bisa juga dinamakan atau disebut tahun Komariah, tahun bulan. Ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Revolusi bulan apa? Revolusi bulan apa? Apa toh revolusi bulan? Perputaran bumi perputaran bulan mengelilingi bumi. Ya. Bulannya muteri bumi. Butuh waktu berapa hari? 29,5 hari atau 1 bulan. Ya. Nah, dalam kalender Hijriah atau tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan. Ya, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada lagu ini toh? Masih ingat lagu ini? Coba ya bareng-bareng. Bisa dah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, lanjut. Ayo. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Zulkaidah dan Zulhijjah, itulah nama bulan Islam. Ya, itu ya. Libur 1 tahun jangan lupa ya, tetap ingat terus lagunya itu. Ya, ini jumlah-jumlah harinya, kamu bisa lihat di sini. Ya, silakan kamu screenshot. Ya, dan tentang IPA-nya di tema 8 hanya itu, ya. Yang paling banyak kok ada tentang revolusi bumi, rotasi bumi, revolusi bulan, rotasi bulan. Intinya bagaimana toh? Kalau rotasi itu muter-muter, dia hanya muter-muter. Kalau revolusi dia memutari. Ya, revolusi bumi, bumi ini memutari matahari. Revolusi bulan, bulan ini memutari bumi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kemarin Pak Rahmat sudah minta kamu mencari dampak-dampak ya. Dampak-dampak di apa? Masih ingat?
Gerhana matahari dan gerhana. Ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa saja coba dampaknya? Yo, siapa yang berani? Coba berlian. Matahari bisa merusak mata. Ya, gerhana matahari bisa merusak mata. Terus, kalau gerhana bulan kira-kira mempengaruhi apa? Bulan. Meningkatnya harus. Ya. Tak mulai Pak. Ya. Mulai besar. Salah satu pengaruhnya adalah terhadap pasang surut air laut atau ombak ya ketika gerhana bulan seperti itu. Oke, ya. Itu tentang IPA di tema 8. Selanjutnya tentang PKN ya. KD-nya yaitu memahami saling ketergantungan dalam membangun kehidupan kebangsaan PKN. Kewajiban ya, kewajiban sudah pernah dibahas juga ya. Segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajibanmu apa berarti kalau kamu seorang siswa? Kewajibanmu mencari uang, bukan ya, belajar. Nah, ini disebutkan ada banyak sekali kewajiban kamu sebagai pelajar di sekolah. Ya, di sekolah lo ya. Tanggung jawab membersihkan, menjaga kebersihan, keamanan, keteraturan di sekolah, menjaga merawat gedung halaman sekolah, ikut serta membantu supaya peraturan sekolah bisa berjalan secara lancar. Ya. Datang tepat waktu itu juga salah satu bentuk kamu melaksanakan kewajibanmu dengan apa? Menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, menggunakan baju seragam sekolah dan lain sebagainya. Ya, Pak Rahmat lewati. Ya, nah kemudian pada tema berapa? Tema 8 ya. Dijelaskan juga tentang negara-negara ASEAN. Salah satunya Singapura ya. Singapura ini adalah salah satu negara termaju ya, bukan hanya di ASEAN tapi di dunia. Ya. Punya salah satu ciri khas yaitu rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan. Ya, di sana itu hampir kamu akan susah menemukan yang namanya sampah berserakan. Karena ada apa? Ada denda. Kalau orang kok ketahuan membuang sampah sembarangan, ya, seenaknya sendiri tidak pada tempatnya akan mendapatkan denda. Peraturannya sangat ketat yaitu disebutkan ya. Warganya sangat taat dengan peraturan tersebut. Nah ini yang seharusnya apa? Ditiru oleh masyarakat di Indonesia. Nah itu ya. Nah apa tuh manfaat menjaga kebersihan lingkungan ini? Terbebas dari penyakit karena lingkungan yang kurang sehat. Lingkungan menjadi lebih indah, cantik dan bahkan sejuk, terbebas dari segala pencemaran baik udara, tanah, dan air. Udara itu dari apa tuh pencemarannya kira-kira? Dari bakar-bakar sampah itu juga mencemari udara. Dari kendaraan bermotor. Tanah kok bisa tercemar Pak? Kue mendem sampah plastik ya, itu juga nanti mencemari tanah. Air, membuang limbah-limbah ya ke air, merusak ekosistem atau tempat tinggal ikan-ikan. Kemudian air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Semakin tenang dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, kalau lingkunganmu bersih, udaranya sejuk, misalnya ya, udara wis kita bilang udara. Kalau udaranya sejuk pasti akan lebih apa? Lebih senang, lebih nyaman. Ya, contohnya kalau kamu misalnya ke pegunungan, ya udaranya sejuk pasti kan nyaman tuh daripada kamu di tengah kota, ambune knalpot, asap knalpot. Tapi bilangin aku kemarin mama tangan Ya, ini ada contoh ya. Contoh banjir ya. Ini dicontohkan yaitu di Jakarta.
yang ternyata sudah banjir sejak Ya kok yang ternyata sudah banjir terdokumentasi atau tercatat itu sudah banjir sejak 1699. Wah, oke. Berapa abad? 4 abad yang lalu. 400 tahun, hampir 300 tahun, ya 300 tahun yang lalu. Ternyata yang namanya Indonesia ya, itu sudah mengalami banjir. Nah, apalagi kalau apa? Kalau masyarakatnya, rakyatnya tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah sembarangan. Nah, itu ya. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan, lama-kelamaan yang namanya banjir itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Mulai sadar bahwa tidak boleh yang namanya kita semua itu membuang sampah sembarangan di sungai misalnya. Membampeti saluran air. Ya, seperti itu. Ini ada di buku temamu. Nih, beberapa penyebab banjir. Penebangan hutan ya, membuang sampah pada saluran air, pemukiman di sekitaran bantaran sungai atau saluran air. Nah, pemukiman itu apa? Tempat tinggal, rumah-rumah yang ada di sekitar sungai itu juga mengganggu ternyata. Terlalu dekat dengan sungai itu mengganggu. Yang keempat, pemukiman yang berada di dataran rendah, tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Nah, namanya hujan kan, hujan itu tidak bisa diatur, tidak bisa dicegah, ya alam. Ya, yang paling gampang untuk dicegah yaitu apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Sistem drainase atau pengaliran air ya. Kemudian jebolnya bendungan, salah dalam mengurus tata ruang kota, adanya bencana tidak bisa diatur. Tanah yang tidak mampu lagi menyerap air. Loh, kok tanah tidak mampu lagi menyerap air, Pak? Dibetoni kabeh. Ya, pembetonan, betonisasi ya, dulu sudah pernah harusnya. Betonisasi itu juga mencegah masuknya air ke dalam tanah. Nah, itu akan menyebabkan banjir ya, Miss. Nah, tolong jangan ada yang nyerah-nyerah. Akibat banjir, rusaknya fasilitas umum dan sarana prasarana yang ada. Siapa yang pernah atau sering mengalami banjir bahkan? Nah, bagaimana? Rusak ada barang-barangmu. Ya, kalau banjirnya tinggi pasti rusak, apalagi kalau tidak bisa dipindahkan. Gampangnya lemari misalnya. Kemudian mengalami kelangkaan air bersih. Air bersih itu air yang bisa digunakan, salah satunya untuk mandi. Tidak mungkin toh kamu mandi pakai air banjir. Nah, tidak mungkin, airnya kotor. Nah, air yang digunakan adalah air tanah, air yang sudah masuk ke dalam tanah dan diangkat atau diambil menggunakan yang namanya sanyu. Tahu ya, pompa. Nah, airnya bersih, bening. Kemudian mengalami kehilangan harta benda. Nah, banjir itu mahalnya biaya untuk membuat fasilitas dan prasarana yang telah hancur karena banjir. Misalnya bis-bis, nah banjir dia sesuai rusak, Mbak. Menimbulkan beberapa korban jika terjadi bencana banjir dalam skala besar. Ya kemarin, ya bulan Januari Februari kemarin beberapa daerah di Jawa Tengah ya khususnya sampai beberapa minggu mengalami banjir. Nah, beberapa minggu loh ya, seminggu nih udah capek loh. Munculnya berbagai macam penyakit ya, pemulihan banjir yang lama, sektor pertanian ya, sawah-sawah, kebun-kebun menjadi hancur. Nah, berkelap itu Mbak Mas, petani ki repot. Nah, kekeringan repot ya, nah kakean banyu atau banjir ya repot. Petani susahnya seperti itu.
Beberapa tanaman yang lama tergenang banjir menjadi mati, ya tadi juga. Misalnya padi tadi. Terjadi peningkatan harga disebabkan karena bahan makanan sangat langka. Ya. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah itu akan menurun, ya ini juga. Langkah untuk menanggulangi banjir, melakukan penggerukan bantaran sungai. Penggerukan digeruk sungai ini, membenahi wilayah aliran air seperti parit, selokan, sungai, dan lain-lain. Menggencarkan program penghijauan hutan. Ya. Fungsinya apa toh ini? Ya. Sebanyak ditanami banyak tumbuhan, biar apa? Biar tanah itu bisa menyerap air semaksimal mungkin. Tanaman itu juga menyerap air loh ya. Ya, itu juga menyerap air tanaman. Kemudian yang keempat, tidak membuat pemukiman atau bangunan di bantaran sungai, tidak membuang sampah sembarangan, membenahi mekanisme pemantauan dan peringatan jika terjadi musibah. Tuh, ya tentang PKN, intinya tentang kewajiban kamu sebagai pelajar dan upaya-upaya menjaga kebersihan lingkungan serta penanggulangan banjir. Kemudian bahasa Indonesia, tema 8, kita cepat ya. Bahasa Indonesia ini menjelaskan isi teks eksplanasi. Ini sudah sangat sering sekali. Teks eksplanasi itu apa? Teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana, ya, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Suatu kejadian ya, tadi yang memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu berisi fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar terjadi. Bukan karangan sembarangan, ada data biasanya. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Kalau mempengaruhi pembaca itu iklan ya. Ya tujuannya agar apa? Agar kamu beli barang misalnya. Kalau teks eksplanasi tidak seperti itu. Menggunakan kata penanda urutan. Fokus pada hal umum generik ya. Bukan membahas tentang manusia sebenarnya ya. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lain-lainnya. Ya, seperti yang tadi misalnya teks banjir tadi itu juga termasuk yang namanya teks eksplanasi. Nah, nanti soal-soal yang keluar seperti apa biasanya isi paragraf di atas membahas tentang seperti itu. Kalimat utama paragraf di atas adalah ide pokok paragraf di atas adalah seperti itu aja. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah yang keluar akan seperti itu. Ya, jadi kamu harus membaca ya, membaca dengan seksama, dibaca dengan jelas seperti itu. Yang teliti, kunci bahasa Indonesia itu adalah membaca dengan teliti. Jawabannya seringnya ada bacaan, ada dalam bacaan tersebut. Struktur teks eksplanasi, pernyataan umum, ya, yang pertama yaitu pernyataan umum. Gambaran umum tentang suatu peristiwa yang dibahas. Kemudian urutan sebab akibat. Ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kalau tadi misalnya penyebab banjir itu apa? Nah. Oh, disebutkan satu-satu ini. Nah. Kemudian yang terakhir interpretasi atau penarikan kesimpulan. Diberikan apa tanggapan atau pernyataan dari fenomena atau peristiwa yang dibahas diangkat dalam teks tersebut. Paragraf terakhir dalam teks eksplanasi itu berisi kesimpulan biasanya. Macet. Ya. Sampai sini dulu ya. Bahasa Indonesia hanya tentang teks eksplanasi saja sebenarnya. Seperti itu ya. Waktunya tinggal berapa menit ini? Tinggal 3 menit. Selanjutnya silakan absen dulu ya.
Bentar, Pak Rahmat tampilkan dulu linknya. Ya, silakan. Bisa dilihat di kolom chat. Absen dulu. Isi nama, kelas, nomor absen. Jangan sampai salah. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Waktu tinggal 1 menit 30 detik. Ya, kalau tidak ada, Pak Rahmat ingatkan kembali, besok kita melaksanakan Zoom lagi. Jam 9. Ya, kita selesaikan, Pak Rahmat pengen selesaikan materi tema 8. Wis dirampung kabeh. So. Ya. Jadi April nanti kita masuk April kita sudah membahas di kisi-kisi. Kalau sudah keluar. Seperti itu ya. Kisi-kisinya itu nanti banyak pasti. Jadi harus dibahas semuanya. Seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya, Pak Rahmat Tahiri, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.